Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hairunisa. Saya dari Biologi 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal, yang dimana jurnal ini merupakan jenis jurnal internasional yang berjudul tentang analisis metagenomik virus, bakteri, dan protozoa dalam air irigasi. Penulis dari jurnal ini adalah Marta dan kawan-kawan. Tahun terbit jurnal ini tahun 2019. Baiklah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang virus, yang dimana seperti kita ketahui virus merupakan protozoa yang virus seperti kita ketahui dimana virus itu merupakan mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, dan juga bakteri ataupun archaea. Istilah virus ini, virus dapat menginfeksi sel-sel eukariota, sementara virus yang menginfeksi sel prokariota seperti bakteri dan archaea. Kemudian adanya bakteri. Seperti yang kita ketahui, bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam bagian prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Beberapa kelompok bakteri ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Seperti yang menguntungkan itu dapat dimanfaatkan dalam bidang ekonomi, yaitu bahan pangan industri, untuk pengobatan dan lain-lain. Kemudian bakteri dapat ditemukan hampir di semua tempat. Yang pertama itu di tanah, air, udara, dan dalam bersimbiosis dengan organisme lain maupun sebagian agen parasit, bahkan dalam tubuh manusia. Pada umumnya bakteri itu yang dapat berdiameter hingga 700 mm, yaitu Thiomargarita, seperti sel tumbuhan dan juga jamur, tetapi dengan bahan pembentuk sangat berbeda. Paptidoglican, beberapa jenis bakteri bersifat motil atau mampu bergerak, dan mobilitasnya disebabkan oleh flagel. Kemudian ada protozoa dan protozoa itu merupakan kelompok eukariota. Kebanyakan sebagai contohnya yaitu Eugleonophyta. Hal ini merupakan contoh bagaimana sulitnya membedakan dengan bagaimana alga dan juga protozoa. Protozoa itu dapat dibedakan dari prokariot karena ukurannya yang lebih besar dan selnya eukariotik. Protozoa dibedakan dari alga karena tidak berklorofil, dibedakan dari jamur karena dapat bergerak aktif dan tidak berbanding sel, serta dibedakan dari jamur lendir karena tidak dapat membentuk badan buah. Kemudian penulis ataupun peneliti dapat memberikan contohnya itu dengan penganalisisan metagenomik dari virus, bakteri, dan juga protozoa dalam air irigasi ini. Mereka dapat menyimpulkan bahwa terdapat virus, yaitu norovirus dan virus hepatitis A dan E, bakteri Salmonella sp, dan Escherichia patogen. Kemudian protozoanya itu Cryptosporidium parvum dan Giardia intestinalis, merupakan kontributor terkenal yang merupakan
pembawa penyakit dari terkontaminasi. Karena irigasi pertanian meningkatkan jumlah total air yang digunakan setiap tahunnya meningkat. Air reklamasi adalah alternatif yang baik untuk mengurangi ketergantungan pada organisme patogen yang terdeteksi di sampel air minum perlu dianalisis lebih lanjut, mengingat bahwa NGS data menyajikan keterbatasan penting dan bahwa mikroorganisme yang terdeteksi itu mulai tidak aktif, mungkin tidak aktif pada beberapa musim tergantung dengan musimnya. Yang kedua yaitu air waduk dan air sungai. Air waduk dan air sungai menunjukkan distribusi yang sangat mirip bagi spesies virus. Berbagai macam dari virus, yaitu 97 genom virus lengkap yang berada di bagian air tersebut. Dua jenis sumber air diambil sampelnya di daerah aliran sungai yang berbeda. Namun dapat diketahui bahwa komunitas mikroba memiliki kesamaan dalam keduanya, yaitu ekosistemnya. Dengan demikian, musiman dalam keragaman virus untuk sampel air sungai mungkin disebabkan oleh faktor bahwa aliran sungai berkurang selama bulan-bulan musim panas, sehingga bakteriofag tidak diresuspensi dari sedimen sungai. Mengenai virus tanaman, tidak jelas bagaimana virus ini ditemukan di beberapa air irigasi. Menjelaskan bahwa penjelasan ini berdampak potensial bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Kemudian yang ketiga yaitu air tanah. Air tanah ini bahwa terdapat beberapa virus yang bertahan lama, yaitu air tanah yang berada di negara Indonesia, dan dapat melewati pori-pori akuifer yang secara fisik sering berpatogen yang lebih besar. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa patogen yang diekspresikan melalui air tidak sering terdeteksi dalam sampel air tanah, sedangkan virus tanaman dan bakteriofag secara luas lazim. Namun dengan adanya ini dapat menunjukkan bahwa menjelaskan bahwa penjelasan ini berdampak potensial bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Kemudian yang ketiga yaitu air tanah. Air tanah ini bahwa terdapat beberapa virus yang bertahan lama, yaitu air tanah yang berada di negara Indonesia, dan dapat melewati pori-pori akuifer yang secara fisik sering berpatogen yang lebih besar. Dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa patogen yang diekspresikan melalui air tidak sering terdeteksi dalam sampel air tanah, sedangkan virus tanaman dan bakteriofag secara luas lazim. Namun dengan adanya ini dapat menunjukkan bahwa terkontaminasi oleh tinja manusia telah dikaitkan dengan presipitasi dan bertahan di lingkungan untuk waktu yang lama. Dari hasil itu dapat mendeteksi bahwa adanya sampel air tanah yang dikumpulkan selama musim panas dapat terkontaminasi atau terkonfirmasi oleh polusi tinja. Beberapa tinja yaitu patogen zoonosis yang dapat menyebabkan sembuh sendiri atau hepatitis fulminan pada manusia. Adanya
terdeteksi dalam air tanah meskipun prevalensi rendah di daerah yang diteliti tersebut. Kemudian dampak kesehatan pada manusia yaitu karena dapat bertindak sebagai kendaraan untuk penggandaan dan penyebaran bakteri patogen. Adapun beberapa patogen dari kedua sumber yaitu sumber air irigasi konvensional yaitu air minum, reservoir air tanah, dan juga air sungai ataupun air reklamasi. Kelimpahan dan keanekaragaman mikroba di Indonesia, sampel air ini sangat direklamasikan, sangat mirip dengan adanya air sungai ataupun sampel air reservoir. Terdapat di beberapa bagian negara yaitu pada negara Eropa memiliki pencemaran air yang hingga ketinggian 80% mengandung virus dan juga bakteri. Kemudian di bagian ini para peneliti menggunakan alat bantu seperti Next Generation Sequencing atau NGS yang memungkinkan penentuan virus, populasi bakteri dan protozoa hadir dalam sampel air ini, memberikan kesempatan untuk mendeteksi yang baru muncul patogen dan mengembangkan alat yang ditingkatkan untuk memantau kualitas air irigasi. Penelitian ini mendeskriptifkan tentang adanya virum, bakterium, dan parasitom yang hadir pada sumber air irigasi. Kemudian beberapa bagiannya yaitu penetapan konsentrasi mikroba yang dapat diterima dalam air berdasarkan sistem irigasi yang digunakan dan tanaman irigasi sangat berdampak negatif bagi Adapun beberapa pilihan yang diambil dari sini, jika pada tanaman ini diairi dengan air reklamasi, maka konsentrasi banyak patogen dan persistensinya spesifik di lingkungan air merupakan faktor yang sangat penting. Regulasi dan program pemantauan saat ini melibatkan pengukuran indikator mikroba terpilih yang tidak harus dilakukan berkorelasi dengan patogen referensinya. Karena itu, patogen mikroorganisme ini zoonosis yang diekskresikan dengan stok langsung atau bahkan strain patogen yang tidak dikarakterisasi juga dapat ditemukan atau ditemukan pada beberapa air irigasi. Kemudian untuk menggunakan teknologi NGS, sebagian besar peneliti memiliki atau berfungsinya dapat beridentifikasi patogen manusia. Yang penting di dalamnya yaitu adanya kelimpahan dan keanekaragaman yang lebih tinggi astrovirus dan calicivirus selama musim dingin, konsisten dengan puncak musiman terkontaminasi dengan baik dengan adanya alat molekuler lainnya. Sedangkan Pseudomonas lebih umum di musim panas karena Arcobacter menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi sepanjang tahun. Sebagaimana telah dinyatakan pada beberapa tahun lalu, sebagian besar bakteri yang dikaitkan dengan manusia dan hewan. Penyakit dan sebelumnya telah dilaporkan beberapa spesies bakteri dominan yang terjadi dalam limbah mentah. Blastocystis sp adalah protozoa yang paling umum terdeteksi dalam bentuk mentah limbah, meskipun harus dicatat bahwa
Salinan dari RNA 18 dulu mengidentifikasi protozoa bervariasi dalam berbagai jenis protozoa yang mengandung air. Kemudian ada beberapa, yaitu keanekaragaman pada mikroorganisme di berbagai sumber air. Dari air irigasi ini, yang pertama itu air minum. Terdapat adanya virus yang menginfeksi bakteri dan ganggang terdeteksi saat minum air. Meskipun itu bakteri Pseudomonas hanya terdeteksi 33,2% dan sel fibro 27,0%, sangat tinggi melimpah dalam air minum. Selanjutnya, protozoa patogenik telah terdeteksi dalam air minum dan menyebabkan wabah-wabah ditularkan melalui makanan. Rendahnya pada pendeteksian ini dievaluasi secara hati-hati, karena satu sampel dikumpulkan per musim dapat mengakibatkan terlalu tinggi dari efek musiman. Karena biaya pengolahan air limbah baik di perkotaan ataupun pedesaan itu sangatlah terjangkau. Untuk berkelanjutannya dan perawatan air hijau untuk menghasilkan air reklamasi ini tidak hanya jalan memproduksi sumber air irigasi baru. Dengan adanya cara mengurangi ini, kadar patogen di badan air si penerima air yang digunakan kembali untuk irigasi tujuan konsisten dengan rencana pertumbuhan populasi dan merupakan peluang siklus dari air manusia. Baiklah, dari hasil penjelasan yang tadi saya jelasin, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman virus dalam air sungai sangatlah bervariasi antara musiman, dengan bakteriofag menjadi lebih umum selama musim gugur dan musim dingin. Ketika strain norovirus menjadi terdeteksi, kemudian air reservoir mengandung Enterobacter cloacae, opportunistic patogen manusia, dan indikator kontaminasi tinja Naegleria atau Australiensis dan Naegleria clarkii. Pendekatan metagenomik mengungkapkan keberadaan manusia patogen dan Naegleria fowleri dalam sampel air tanah dikumpulkan selama musim panas. Lahan basah yang dibangun digunakan sebagai sistem berkelanjutan untuk mengolah limbah sekunder dalam perkotaan. Tampaknya untuk memulihkan komunitas mikroba yang sedang tumbuh secara alami sebagai lingkungan dan bakteri dari air yang direklamasi menyerupai air tawar, yang dimana pada daerah tertentu yaitu air sungai dan juga air waduk. Sekian video yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.